Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan, ketika seseorang pernah melakukan zina di masa lalunya, haruskah ia menceritakannya kepada calon istri atau suaminya? Maka jawabannya adalah haram hukumnya bagi siapapun orang yang pernah terpleset melakukan zina di masa lalu, baik laki-laki atau perempuan, untuk menceritakan aib zinanya kepada siapapun yang merupakan bangsa manusia. Tidak boleh dia menceritakan kepada calon suaminya, tidak boleh menceritakan kepada calon istrinya, tidak boleh menceritakan kepada keluarganya, tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Artinya apa? Artinya dia harus benar-benar bisa menutupi dosa zina yang pernah dilakukan di masa lalu. Terus apa yang dilakukan? Bukan malah harus menceritakan kepada orang lain, tapi mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar hanya Dia dan Allah yang tahu atas dosa zina yang pernah dilakukan di masa lalu. Tidak usah memberitahukan kepada siapapun, tidak usah menceritakannya kepada siapapun, apalagi kepada calon istri atau kepada calon suami kita. Gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW di suatu ketika pernah ditanya oleh salah seorang yang mengadu terhadap Rasul. Orang tersebut mengatakan bahwasanya ini qad zanaitu, sesungguhnya aku telah melakukan zina. Gitu ya. Sesungguhnya aku telah berzina di masa lalu. Ia mengatakan kepada Rasul bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina. Lalu apa kata Rasul? Karena Rasul menginginkan supaya dia mundur, gitu ya, supaya dia mundur tidak minta dicambuk, supaya dia mundur tidak minta tidak minta dihakimi, maka yang Rasul katakan adalah la'allaka lamasta. Mungkin kamu tidak berzina, tidak melakukan hubungan seperti itu, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tetapi dia mengatakan apa? Saya melakukannya ya Rasulullah. Rasul kembali mengatakan, la'allaka qabalta, mungkin hanya kamu hanya mencium saja. Dia mengatakan kembali, tidak, saya melakukannya ya Rasulullah. Rasul karena ingin supaya orang tersebut kemudian mundur, tidak menuntut Rasul supaya menghakiminya, menghukuminya, maka Rasul kembali mengatakan, la'allaka fakhta, mungkin kamu hanya tidak sampai masuk, gitu ya. Jadi tidak sampai memasukkan antara yang harus dimasukkan itu. Gitu ya, tidak bisa saya sebutkan langsung. Mungkin kamu tidak sampai masuk, tetapi dia kembali mengatakan, saya melakukannya ya Rasulullah. Sampai Rasul apa? Rasul menoleh kepada salah seorang sahabatnya. Lalu Rasul bertanya, apakah dia memiliki akal yang sehat? Lalu sahabatnya itu menjawab, ya, dia memiliki akal yang sehat. Kalau seperti itu, silahkan hukumi dia dengan seadil-adilnya. Kenapa Rasul melakukan hal ini? Gitu ya, sampai Rasul mengungkapkan beberapa kemungkinan. Mungkin kamu hanya menyentuh saja, mungkin kamu hanya mencium saja, mungkin sampai tidak sampai masuk. Kenapa demikian? Gitu ya, karena Rasul menginginkan orang tersebut menutupi aibnya. Sudah, biar hanya kamu dan Allah saja yang tahu. Yang penting kamu minta ampunan terhadap Allah, berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Tidak usah apa? Tidak usah diumbar-umbar atau disampaikan kepada orang lain. Gitu ya. Bahkan ini saking harusnya menutupi dosa zina di masa lalu. Apa? Disunahkan untuk tidak meminta dicambuk kepada hakim. Jadi kita tidak usah apa? Tidak usah datang ke pengadilan lalu kita meminta cambuk saya pernah melakukan dosa zina. Disunahkan tidak melakukan hal itu. Kenapa demikian? Karena itu adalah aib. Aib itu akan melukai atau akan mencederai kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan diri kita. Kita akan hina di hadapan orang lain kalau kita pernah berbuat zina. Bukan hanya kemuliaan kita, kemuliaan keluarga. Keluarga akan malu kalau ada anaknya atau kalau ada anggota keluarganya yang pernah melakukan perbuatan zina. Akan menghilangkan kemuliaan siapa? Kemuliaan anak. Akan menghancurkan harga diri anak. Anak akan malu kalau tahu ada orang tuanya yang pernah melakukan perbuatan zina. Gitu. Maka daripada itu, bahkan bukan hanya keluarga, bukan hanya anak, tapi kampung halamannya pun akan malu ketika ada salah seorang penghuninya yang pernah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, jangan disampaikan kepada siapapun, jangan diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada calon istri atau pada calon suami kita. Lebih baik apa? Kita pendam sendiri. Lalu di tengah kita memendam itu, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dengan sungguh-sungguhnya. Sembari apa? Sembari kita berjanji tidak akan pernah lagi kita mengulangi dosa zina tersebut. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, jadi pernah ada suatu ketika saya pernah mendengar cerita bahwasanya ada pasang suami istri, pasutri ya, pasangan suami istri yang sudah menikah beberapa bulan.
lalu kemudian berbahagia di dalam pernikahannya, istri mencintai suami, suami mencintai istri, mereka menjalin keluarga dengan begitu harmonisnya. Tetapi istrinya di masa lalunya pernah melakukan perbuatan zina. Lalu karena istri tersebut merasa berdosa, gitu ya, merasa bersalah, padahal ini salah sebenarnya. Merasa bersalah karena menutupi aib zinanya di masa lalu. Pada suatu ketika istri tersebut ketika sedang ada di samping suaminya berkata pada suaminya, apakah kamu benar-benar mencintai saya? Suaminya berkata, tentu saja saya mencintai. Apakah kamu akan menerima saya apa adanya? Tentu saja, kamu istri saya, akan saya terima apa adanya. Gitu ya. Sebenarnya saya tidak pantas untuk kamu. Kenapa? Gitu. Jadi suaminya mengatakan bahwa padahal saat itu mereka sedang berbahagia, gitu ya, karena masih awal pernikahan, sedang bahagia-bahagianya, sedang harmonisnya, tiba-tiba istrinya mengatakan seperti itu. Sebenarnya saya tidak pantas untuk kamu karena saya punya masa lalu yang buruk. Apa masa lalu yang kamu maksud? Lalu istri tersebut mengatakan, gitu ya, istri tersebut mengatakan apa? Sebenarnya waktu saya kuliah dahulu, saya pernah melakukan sesuatu, pernah melakukan hubungan dengan pacar saya waktu itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Suami tersebut memeluk istrinya sambil menangis. Dan tahu apa yang terjadi? Pelukan itu adalah pelukan yang terakhir, karena setelah itu suami tersebut menceraikan wanita itu. Kenapa ini terjadi? Karena wanita tersebut ceroboh. Apa? Mengumbar atau mengatakan dosa zinanya di masa lalu. Gitu ya, menceritakan dosa zinanya di masa lalu padahal mereka tengah berbahagia dengan rumah tangganya. Artinya apa? Artinya kita tidak usah mengatakan kalau kita pernah berzina. Kita tidak usah menceritakan kepada siapapun kalau kita pernah melakukan dosa zina di masa lalu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, sambil berjanji bahwa kita tidak akan pernah lagi terpeleset ke dalam dosa yang sama, yaitu dosa zina yang sangat Allah murkai. Gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita karena ya ini memang karena tidak ada pengetahuan gitu, dan ini memang jarang dibahas gitu. Ini memang jarang dibahas, jarang orang membahas tentang hal ini. Padahal ini adalah ilmu. Mungkin beberapa orang di luar sana, tapi nauzubillah min dzalik, semoga saja tidak terjadi, ada yang mengalami ini. Tetapi solusinya yang seperti tadi saya katakan, tidak usah disampaikan, tidak usah diceritakan, tidak usah berterus terang. Itu adalah dosa kita di masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menceritakan tentang dosa zinanya kepada kita? Karena misalnya kita punya sahabat dekat, lalu kemudian dia saking percayanya kepada kita, mengatakan saya pernah di masa lalu pernah melakukan ini di masa lalu, baik laki-laki ataupun perempuan. Gitu ya? Baik laki-laki ataupun perempuan. Hubungan itu baik hubungan antar lawan jenis atau mungkin hubungan antar laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu kemudian ada yang mengatakan kepada kita bahwasanya di masa lalu saya atau beberapa bulan ke belakang, beberapa tahun ke belakang saya pernah melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan? Tutup rapat-rapat mulut kita. Jangan sampai ada orang yang tahu. Jangan sampai kalau kita punya istri, jangan sampai istri kita tahu bahwasanya ada seorang yang curhat tentang dosa zinanya di masa lalu. Jangan sampai diumbar kepada siapapun. Karena kalau kita sampai menceritakannya kepada orang lain, kemudian itu menjadi bahan gunjingan, betapa dosa yang sangat besar yang akan kita tanggung. Karena boleh jadi orang yang melakukan zina tersebutlah bertaubat, tetapi kita masih sibuk menggunjing, menggibahkan tentang perbuatan dosanya yang pernah dilakukan di masa lalu, maka akan sangat besar dosa yang akan kita tanggung. Jadi sekali lagi, kalau kita gitu ya, nauzubillah min dzalik, tapi saya percaya tidak mungkin terjadi insyaallah. Kalau ada seseorang yang terpeleset, bahasa saya terpeleset, pernah melakukan zina di masa lalu, gitu ya, tidak usah disampaikan, tidak usah berterus terang, apalagi kepada calon istri, apalagi kepada calon suami. Hiduplah seperti halnya, kalaupun pernah melakukan itu. Kalau laki-laki, hiduplah seperti perjaka. Kalau perempuan, hiduplah seperti gadis yang memang masih perawan. Tidak usah menunjukkan kalau kita pernah melakukan dosa tersebut di masa lalu. Tetapi jangan lupa, meskipun kita tidak mengatakannya kepada siapapun, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan kita berjanji tidak akan pernah mengulangi dosa tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.